5 berita terpopuler hari ini Kamis 6 Agustus 2026 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, Purbaya tunda. Lagi pungut pajak marketplace, semula Agustus 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menunda penerapan PPh pasal 22 bagi pedagang online di marketplace yang semula berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena pemerintah menilai daya beli dan kondisi ekonomi belum cukup kuat, meski ekonomi kuartal 2 2026 tumbuh 5,29%. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan menyetarakan perlakuan pajak pedagang online maupun offline. Berita kedua, bisnis petrokimia Chandra Asri, TPIA, masih merugi. PT Chandra Asri Tbk TPIA masih mencatat kerugian pada bisnis petrokimia sepanjang semester 1 2026, meski ruginya mulai menyempit. Perbaikan ditopang kenaikan sementara spread produk petrokimia, sementara bisnis kilang minyak masih menjadi penopang kinerja perusahaan. Manajemen menilai bisnis petrokimia masih tertekan akibat kelebihan pasokan dari Cina, namun optimistis pasar mulai pulih pada 2027 sampai 2028. Berita ketiga, ekonomi RI tumbuh 5,29%ku 2026, lebih tinggi dari estimasi. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026, melampaui proyeksi konsensus Bloomberg sebesar 5,1%. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 3,73% didorong aktivitas ekonomi domestik dan hampir seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan ditopang sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, sementara pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Berita keempat, kata BGN soal keracunan MBG di Jayapura. SPPG langgar SOP Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyebut dugaan keracunan program makan bergizi gratis MBG di Jayapura dipicu pelanggaran SOP di dapur SPPGE. BGN menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi dan akan menempuh jalur hukum jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase. Kementerian Kesehatan juga menemukan kontaminasi bakteri E. coli pada sejumlah makanan dan telah merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaraan MBGE. Berita kelima, Bahlil, minyak Rusia. Jadi urusan negara usai resmi masuk RI. Menteri ASDM Bahlil Lahadalia memastikan minyak mentah Rusia telah tiba di Indonesia dan menegaskan impor dilakukan oleh negara melalui Lemigas, bukan Pertamina. Bahlil menyebut pemanfaatan minyak tersebut menjadi kewenangan negara, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. BPS mencatat Indonesia mengimpor 103.669 ton minyak mentah Rusia pada Juni 2026 senilai 75,34 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.